Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Kita masuk ke perkuliahan yang sebelumnya ya. PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Perkuliahan untuk mata kuliah pemeliharaan pelaratan listrik ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya tentang peralatan listrik ya. Di mana kita melakukan suatu pemeliharaan pada instalasi listrik. Nah, pemeliharaan itu bisa kita lakukan pada pengantar dan juga bisa pada pemasangan di instalasi listriknya. Misalnya, kita harus mengetahui bagaimana konstruksi kabel ya, instalasi yang misalnya kita mau membangun suatu rumah misalnya gitu ya. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi kabelnya. Kabel yang kita gunakan itu tentu ada kabel yang rambut, ada yang tunggal kan gitu, ada yang untuk jenis-jenisnya. Nah, kondisi aman untuk instalasi kabelnya seperti apa? Nah, itu tentu sudah ada ketentuan prosedurnya. Kemudian bagaimana pada pembebanannya? Nah, itu kita juga bisa atur ya. Kemudian bagaimana dengan metode pemasangan kabelnya? Nah, itu juga ada tata caranya, peraturannya ya. Jadi kalian bisa baca di peraturan umum instalasi listrik ya. Nah, misalnya juga pada untuk hubung bagi dan kontrol ya. Itu kan ada untuk hubung bagi pada proses pembebanan ya. Sehingga bisa lebih ibaratnya instalasinya bisa lebih aman ya dari sisi maintenance pemeliharaan. Pemeliharaan daripada peralatan listrik ya, ini merupakan suatu rangkaian tindakan maupun proses kegiatan ya untuk bagaimana kita dapat mempertahankan kondisi peralatan instalasi listrik kita sehingga dapat kita mencegah dari terjadinya gangguan yang bisa dapat menyebabkan kerusakan ya. Nah, kerusakan itu bisa berbagai macam ya. Tentu kita harus benar-benar melakukan pemeliharaan hingga terjadinya misalnya korslet, kemudian berdampak kepada terjadinya kebakaran dan sebagainya itu bisa terhindari dengan kita melakukan pemeliharaan peralatan listrik. Dari sisi pemeliharaan tentu ada beberapa yang harus kita lakukan, misalnya dari sisi pemeriksaan, kemudian dari sisi perawatannya, kemudian perbaikan, dan juga melalui suatu pengujian ya. Tentu ini untuk bisa kita pertahankan ya, peralatan tersebut bisa beroperasi ataupun bekerja secara optimal ya. Tujuan daripada kita melakukan pemeliharaan peralatan listrik tentu adalah untuk menjamin ya, untuk menjamin kontinuitas daripada penyaluran tenaga listrik ya, serta dapat menjamin kehandalan ya. Misalnya kehandalannya itu untuk apa? Ya, kita dapat meningkatkan reliability-nya, kemudian availability-nya dan juga efisiensinya. Kemudian kita juga dapat memperpanjang dari umur peralatannya ya, serta dapat meningkatkan safety dari peralatan, mengurangi resiko terjadinya suatu kerusakan ataupun kegagalan pada peralatan tersebut, serta mengurangi lama waktunya misalnya padam akibat sering gangguan ya.
Padam dalam artian listriknya terjadi korslet ataupun mati ya. Beberapa jenis dari sisi pemeliharaan peralatan listrik ya, itu ada beberapa jenis ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah preventive maintenance. Nah, di sini bagaimana kita melakukan kegiatan pemeliharaan itu dilaksanakan dengan bentuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba ya, sehingga kita perlu mempertahankan kualitas daripada peralatan sehingga bisa maksimum. Tentu kegiatan preventif ini ya dilakukan kita dengan melakukan pemeliharaan secara berkala ya, dengan kita melihat pedoman-pedoman ataupun manual-manual book ya, standar-standar dari instalasi listrik. Kemudian yang kedua adalah predictive maintenance. Nah, di sini bagaimana kita melakukan pemeliharaan itu dengan cara memprediksi ya kondisi suatu peralatan listrik ya. Misalnya kapan kemungkinan peralatan listrik tersebut menuju kegagalan, dalam artian di sini kita harus bisa prediksi kira-kira peralatan listrik ini sudah berapa lama ini beroperasi. Nah, kita tinggal kira-kira itu bisa kita lakukan proses pemeliharaannya, sehingga kita dapat mengetahui gejala ya kerusakannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah corrective maintenance. Di sini pemeliharaannya yang kita lakukan itu secara terencana ya. Ketika peralatan listrik itu mengalami kelainan ya, ataupun kerjanya kualitasnya menurun atau rendah, nah itu kita bisa melakukan kembali pemeliharaan sehingga mengembalikan kondisinya menjadi optimal. Misalnya dari hasil pemeliharaan pengecekan, oh ini ada perlu penggantian bagian yang rusak atau yang sudah tidak berfungsi ya. Adapun objek dari pemeliharaan, yaitu tentu ada instalasi listrik, ya, kemudian ada peralatan listrik rumah tangga, kemudian ada sistem pengendalian, mesin listrik, ada juga kalau di sisi pembangkit ataupun distribusi dari sisi kelistrikan itu ada yang menggunakan PLC ya. Jadi tentu beberapa objek pemeliharaan ini ada SOP ataupun ada prosedur ya, prosedur yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, standar-standar yang ada bagaimana kita dalam melakukan suatu pemeliharaan ataupun maintenance. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan.